Oke, halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Dunia Perawat. Nah, di channel ini yaitu tempatnya berbagi cerita, materi, edukasi yang langsung ditemukan langsung dari lapangan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman untuk misal nanti saya pembahasannya sedikit agak berbeda dari materi tapi tujuannya sama. Kalau misal saya ada salah kata atau apa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk masukan untuk saya ya teman-teman. Tapi yang saya jelaskan ini sama dengan materinya, namun agak berbeda sedikit dari pembahasannya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, di video kita kali ini kita akan membahas tentang pengalaman yang saya temukan di lapangan. Nah, mungkin teman-teman juga sering menemukan hal yang semacam ini, yaitu komplainan. Nah, bagaimana tanggapan kalian ketika menemukan seperti ini? Nah, kalau misal kita menemukan seperti ini, kita jangan langsung ngejudge kalau kita itu salah, apalagi minder, apalagi emosi, dan yang lainnya. Oke, kita harus sabar, jadikan itu introspeksi diri ya teman-teman. Karena itu tidak sepenuhnya kesalahan kita. Kita harus bisa membedakan bagaimana orang awam, bagaimana orang medis. Jadi kalau orang awam, kalau hal semacam ini, dia itu ibaratnya cemas melihat anaknya sakit. Kemudian tidak ada jalan solusinya, tidak ada jalan masalah, ya larinya ke emosi. Ya, jadi ujung-ujungnya seperti ini. Terus kalau bedanya lagi sama medis, kalau medis juga sama, kalau anaknya sakit pasti merasa cemas. Namun kalau medis biasanya lebih tertata ya teman. Jadi dia lebih bisa mengambil keputusan. Jadi kalau misal teman-teman menemukan hal yang seperti ini, itu belum tentu 100% teman-teman salah. Kita ambil introspeksi aja, introspeksi diri. Jadikan itu adalah ladang amal untuk kita. Karena itu ya kita itu mendapatkan amalnya itu dari situ. Jadi kita jangan judge bahwa kita salah 100%. Tapi kita jadikan itu introspeksi diri dan motivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, tapi untuk di video kali ini kita bukan ngebahas untuk masalah komplain ini, tapi kita ada ngebahas tentang masalah yang ada di dalamnya. Kenapa sih dari komplain ini bahwa pasien ini tidak bisa dilakukan emergensi, tidak bisa termasuk emergensi? Nah, dari kesimpulannya, katanya sih anaknya itu muntah-muntah ya teman-teman. Nah, apakah muntah-muntah semuanya termasuk emergensi atau bisa di cover BPJS? Nah, terutama untuk sekarang ini kan BPJS itu aturannya itu sangat ketat ya teman, jadi ketat gitu, jadi berubah lagi aturannya. Jadi ya otomatis kita pilih-pilih ya, mana yang emergensi, mana yang tidak. Kalau misal tidak emergensi ya otomatis itu tidak bisa di cover BPJS. Namun kalau misal tidak emergensi itu ibaratnya itu bisa dibawa dulu ke puskesmas, diperiksa dulu di sana. Kalau misal di sana ada masalah, barulah bisa dibawa ke rumah sakit lagi. Kayak gitu. Nah, jadi masalahnya ini adalah muntah-muntah berarti masuknya ke dehidrasi ya teman-teman. Nah, yang saya akan bahas yaitu dehidrasinya. Apa sih dehidrasi itu ya? Jadi dehidrasi itu untuk orang awam ini penting banget ya, dan untuk orang medis sama juga. Jadi untuk dehidrasi itu adalah ketika tubuh kehilangan banyak cairan. Nah, itu ya kita ambil kesimpulannya. Jadi dehidrasi adalah ketika tubuh kehilangan banyak cairan. Nah, ke dehidrasi juga ini dibagi menjadi 3, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada juga yang berat. Dehidrasi pada dewasa dan pada anak itu beda ya teman-teman, apalagi bayi ya. Terutama bayi yang umur kurang dari 6 bulan. Itu harus hati-hati karena itu rentan banget dehidrasi. Nah, yang kita bahaskan ini di sini yang dewasa dulu ya. Misal menemukan yang ringan nih. Yang ringan itu bisa tidak bisa di cover BPJS. Kalau misal teman-teman datang ke rumah sakit, kecuali datangnya ke puskesmas atau klinik, itu masih bisa di cover BPJS. Nah, yang ringan misal contohnya ya, teman-teman itu muntah baru 2 kali misalkan. 2 kali, tapi badannya terasa lemes, tidak enak. Terus teman-teman mencoba datanglah ke rumah sakit, pengen di cover BPJS, pengen dikasih obat, dan yang lain sebagainya. Pengen dirawat malah. Nah, teman-teman datanglah, bilanglah ke perawatnya, sudah muntahnya 3 hari, muntah-muntahnya di atas 20 kali per
hari pas diperiksa tensinya normal, nadinya 86, RR-nya 20, suhunya 36, SpO-nya 98. Ya siap-siap aja teman-teman, bukannya ditolak ya, tapi disarankan ke Paskes 1 dulu, yaitu ke puskesmas, karena kalau di situ dipaksakan maka nantinya tidak bisa di-cover BPJS, kecuali teman-teman bisa datang dengan biaya pribadi. Itu bukan kenapa-napa ya teman-teman, karena itu aturan, bukan kita yang ngatur, bukan tenaga kesehatan, bukan dokter yang ngatur, tapi aturan dari BPJS-nya seperti itu. Nah, jadi kalau misal teman-teman perawat juga nih sama dokter, kalau misal menemukan pasien seperti ini, kita jangan langsung bernada tinggi, atau kita itu harus lemah lembut kalau menemukan pasien seperti ini. Karena yang pertama, orang awam itu datang ke rumah sakit dengan keadaan cemas, pengen diobatin. Kemudian melihat perawat sama dokternya yang judes lah, ya otomatis di situ akan terjadilah saling tidak menerima ya teman-teman. Ya ibaratnya kita itu datang ke bank, terus kita dilayani tidak, misal tidak hormat atau apa gitu, ya kita juga bakal merasa sakit hati. Nah, kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu agar supaya tidak terjadi yang tadi demikian, yaitu komplain. Nah, kalau misal ketemu seperti ini, jelaskan baik-baik bahwa kondisinya masih bisa ditangani di rumah, atau enggak bisa datang dulu ke puskesmas, diperiksa dulu di puskesmas. Setelah itu kalau misal ada masalah, barulah datang ke sini, kayak gitu. Yang kedua, yang sedang nih. Yang sedang ini bisa dikategorikan emergency, ada yang bisa juga dikategorikan tidak emergency. Kenapa demikian? Misal teman-teman muntah-muntah 10 kali nih satu hari ini, datanglah ke rumah sakit, didapati tensinya normal, tapi nadinya tinggi nih, di atas 100 kali per menit, misal 115, 120, R-nya 22, suhunya 36, SpO-nya 98 ya. Nah, di sini teman-teman sudah dikatakan mulai dehidrasi ya. Mulai dehidrasi. Dari mana kelihatannya? Nadinya sudah mulai tinggi. Yaitu udah terlihat nih bahwa teman-teman udah kehilangan cairan yang banyak. Namun kenapa ada yang tidak bisa dikategorikan emergensi? Yang pertama, dokter itu melihat tidak hanya dari tensi saja, tapi dokter melihat dari cara berjalan, cara berbicara, itu yang dokter lihat. Terus yang dilihatnya dokter bagaimana? Misal pasien ini akralnya itu misal pas dipegang tangan pada dingin semuanya, terus lemesnya berat, bibirnya kering, yaitu masih bisa dikatakan emergensi, bisa dikatakan, karena itu pasien sudah mulai tanda-tanda dehidrasi, takutnya larinya ke dehidrasi berat, pasien itu butuh infus. Nah, makanya bisa dikategorikan, kalau seperti itu bisa dikategorikan emergensi. Tapi kalau misal teman-teman datang nadinya meskipun tinggi 115, tensi yang lainnya normal, jalan masih bisa, terus lemesnya tidak terlalu lemes, terus akral masih bagus lah, yaitu teman-teman masih bisa ditangani di rumah. Banyak minum, istirahat yang cukup, terus bisa juga kayak tadi dibawa dulu ke puskesmas. Nah, kemudian yang ketiga, dehidrasi berat. Nah, baru ini bisa dikatakan emergensi ya teman-teman. Ini harus ditangani segera. Misal ada keluarga, misal ada yang muntah-muntah banyak, atau pendarahan ya, habis kecelakaan tuh pendarahan yang banyak. Kemudian pasiennya misal pingsan nih, terus badan dingin, terus pasiennya linglung, ya datanglah ke rumah sakit, kemudian diperiksa, tensinya 80/50, nadi 124, suhunya mulai hipotermi lah 36, di bawah 36 ya. Misal RR22 mulai agak cepat, terus saturasinya 98. Nah, maka ini termasuknya dehidrasi berat. Kenapa dehidrasi berat? Kita bisa dilihat dari tanda-tanda vital, tensinya udah mulai tensi turun, itu tanda dehidrasi berat. Terus nadi tinggi, itu juga dehidrasi berat. Terus badan terasa dingin,
Pasien juga linglung. Ini kalau dibiarkan, pasien tersebut bisa penurunan kesadaran, bisa sampai meninggal. Nah itu, makanya kita juga orang awam, orang medis harus bisa membedakan mana dehidrasi ringan, mana dehidrasi sedang, mana dehidrasi berat. Oke, untuk selanjutnya pada anak-anak. Nah, pada anak-anak ini harus lebih diperhatikan, terutama dari 0 sampai 5 tahun. Itu sangat rentan sekali gampang dehidrasi. Nah, kenapa demikian? Karena anak-anak itu metabolismenya sangat tinggi daripada dewasa. Dan juga anak-anak lebih banyak membutuhkan cairan. Nah, jadi jika teman-teman atau teman-teman yang mempunyai saudara atau anak kecil atau yang lainnya ya, atau siapa saja ya, kalau ada yang lagi demam, lagi muntah-muntah, lagi diare, mending lebih banyak minum air. Kalau bayi lebih banyak dikasih ASI. Nah, kalau demamnya tidak kunjung membaik dalam 2 hari, 3 hari, lebih baik dibawa ke rumah sakit untuk menghindari resiko yang lebih parah lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, jika ada saya salah kata ya, boleh dikoreksi di kolom komentar di bawah ini ya. Dan juga jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih.